الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tidak sikap terbaik dan terpantas sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, yang semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematiannya, kecuali langkah takwa senantiasa menyertainya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Sungguh-sungguh melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan sungguh-sungguh menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2023, di bulan Desember ini. Satu tahun penuh kita telah menunaikan ibadah yang diwajibkan kepada kita muslimin, orang-orang muslim laki-laki, untuk mendatangi masjid-masjid di dekat rumah kita untuk menunaikan sholat Jumat, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat. Yang sholat itu menggantikan sholat zuhur, sholat Jumat 2 rakaat dan khutbah Jumat. Di dalam khutbah itu pun diwajibkan kepada seluruh khatib, seluruh dai, seluruh penyampai kebaikan untuk memberikan wasiat takwa. Wasiat takwa yang merupakan rukun di dalam khutbah, yang apabila wasiat takwa itu tidak disampaikan oleh seorang khatib, maka batallah pada waktu itu khutbahnya, karena ia akan termasuk rukun. Maka di penghujung tahun, marilah kita bermuhasabah, marilah kita menghitung bahwa sudah berapa kali kita menunaikan sholat Jumat, sudah berapa banyak wasiat-wasiat takwa yang kita dengarkan,
Yang takwa adalah satu-satunya bekal terbaik. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk menuju kampung keabadian, menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini menjadi muhasabah bagi kita. Apakah kita sudah belajar tentang sifat-sifat orang yang bertakwa? Apakah kita sudah memiliki minimal satu atau dua saja sifat orang yang bertakwa? Yang sifat itu secara garis besar Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 155 dan 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila magfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda taubat, jangan pernah menunda-nunda untuk minta ampunan Allah, karena kita seluruh yang ada di muka bumi ini akan merasakan kematian, akan meninggalkan dunia dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Wasari'u, bersegeralah untuk mendatangi Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila magfiratin min rabbikum, untuk mencari ampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah dalam beribadah untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu dan ampunan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah mensifati orang yang bertakwa itu di ayat selanjutnya. Sifat yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Sifat yang melekat di dalam diri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka membantu orang lain, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan sempit. Istimewanya sifat orang yang bertakwa, dia tidak bersedekah hanya saat dia lapang saja, hanya saat dia memiliki kebahagiaan saja, hanya saat dia memiliki kemampuan saja. Tapi orang-orang yang bertakwa itu, dia akan senantiasa menolong orang lain, dia akan senantiasa bersedekah pada saat dia senang ataupun pada saat dia susah. Pada saat dia mendapatkan kebaikan dan keberlimpahan harta, pun pada saat dia mendapatkan kesulitan harta dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa memprioritaskan orang lain dalam kehidupan ini. Begitulah sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan senantiasa berbuat baik apapun keadaannya, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka dalam keadaan sulit. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka senantiasa berbuat baik, tidak hanya saat mereka senang saja, tapi saat mereka dalam kesusahan, mereka tetap berbuat baik. Dalam konteks sedekah, Rasulullah SAW bersabda, "Istanzilul rizqa bis-sadaqah." Turunkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pancinglah rezeki itu bis-sadaqah, dengan bersedekah. Bahwa hari ini kita menunggu diri kita mampu, menunggu diri kita lapang, menunggu diri kita memiliki harta yang banyak, baru mau
tidak bagi orang-orang yang beriman, tidak bagi orang-orang yang bertakwa. Justru dia bersedekah agar Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Justru dia bersedekah karena dia tahu bahwa ada tetangganya yang dalam kesulitan, saudaranya yang kelaparan. Meskipun dia dalam kehidupan yang juga pas-pasan, dia akan tetap memikirkan saudara-saudaranya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma dama al-'abdi fi auni akhihi." Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong saudara-saudara. Itulah sifat orang yang bertakwa, yang melekat dalam dirinya ketika dia sudah bertakwa. Kemudian yang kedua, wal kadhibina al-ghaib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam ayat ini, wal kadhibina al-ghaib. Orang yang senantiasa mampu menahan emosinya, orang yang mampu menahan marahnya, orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang suka marah, orang yang sering marah, orang yang merasa dirinya disakiti, dihianati, diberikan keburukan oleh orang lain. Dalam mungkin ketika kita merasa kita lebih dari orang lain, saat kita menjadi bos akan mudah marah kepada karyawan kita. Saat kita menjadi suami, kita akan mudah marah kepada istri kita. Saat kita merasa kedudukan kita lebih tinggi daripada orang lain, lebih berpangkat daripada orang lain, maka kita merasa lebih mudah memberikan amanah kita kepada dia. Maka sungguh orang yang bertakwa tidak merasa lebih mulia daripada orang lain. Orang yang bertakwa tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang bertakwa tahu persis siapa dirinya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah engkau merasa dirimu suci, kata Allah. Siapa yang lebih tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka orang yang bertakwa akan senantiasa merasa dirinya rendah di hadapan Allah, dan orang bertakwa akan merasa merendahkan hatinya di hadapan manusia. Dia sujud tersungkur. Salat adalah membimbing kita, mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang rendah hati di hadapan makhluk. Karena kita merendahkan kepala kita, mahkota kita, merendahkan dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa sombong dalam hati kita hilang ketika kita benar-benar memaknai salat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sifat yang ketiga yang dimiliki orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas. Ia menjadi manusia yang tidak hanya mampu mengelola amarahnya, tapi ia mampu melapangkan hatinya dengan mudah memaafkan orang lain. Kehidupan di dunia pasti tidak akan terlepas dari gangguan orang lain, daripada kezaliman orang lain, daripada keburukan orang lain. Tapi orang yang bertakwa akan melapangkan hatinya untuk memaafkan, untuk tidak mendendam siapapun yang menyakitinya. Dia tahu bahwa Allah lah sebaik-baiknya, Allah lah sebaik-baik tempat yang akan mengadili semua perilaku manusia di muka bumi ini. Maka orang yang bertakwa memiliki sifat pemaaf. Dia tidak hanya menahan amarahnya, tidak hanya menahan untuk tidak membalas, tapi dia berusaha untuk berdamai dengan hatinya untuk tidak mendendam orang lain. Maka dia memiliki kebahagiaan yang hakiki ketika dia mampu untuk memaafkan orang yang bersalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah amat sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka sudahkah diri kita, sudahkah kita mengevaluasi diri kita selama bertahun-tahun kita disyariatkan untuk sholat Jumat berjamaah, kemudian mendapatkan wasiat-wasiat takwa. Mudah-mudahan sholat berjamaah, Jumat berjamaah ini tidak hanya cara kita untuk menunaikan kewajiban saja,
juga sifat-sifat kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat ini mampu membangun agama kesadaran kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, bukan untuk lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik daripada diri kita sendiri, sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ampunan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas